Meskipun banyak sekali dari teman-teman dan rekan-rekan kita yang menyatakan bahwa usaha ternak ayam kampung itu ribet, ya, kemudian untungnya sedikit, ya, membuang waktu, tetapi tidak menurut saya. Menurut saya, usaha ternak ayam kampung adalah usaha yang sangat simpel. Yang penting kita tahu bagaimana cara membuat ayam sehat, yang penting kita paham bagaimana cara membuat ayam cepat besar, dan kemudian yang penting kita memahami pakan seperti apa yang membuat ayam kampung kita cepat besar tetapi biayanya hemat. Tetapi pada faktanya banyak sekali dari teman-teman dan rekan-rekan kita belum menguasai tentang 3 hal ini. Ini yang membuat kemudian mereka jatuh tumpur dan pada akhirnya tumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jadi Sultan TV, salah satu channel yang akan selalu membahas mengenai seputar peternakan ayam kampung. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dan sobat semua hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kali ini kita akan sharing kembali, tentu saja masih membahas seputar ternak ayam kampung. Lebih tepatnya kali ini kita akan membahas mengenai teknik bagaimana cara kita bisa mempercepat atau bisa membuat kita cepat berkembang dalam menjalankan usaha ternak ayam kampung kita. Kenapa kita membahas tentang tema ini? Karena banyak sekali komentar yang mendarat pada video-video saya sebelumnya dan rata-rata mengeluhkan tentang ini teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita hanya memiliki modal yang sedikit atau modal yang kecil untuk beternak ayam kampung. Yang pertama, teman-teman harus menggunakan sistem pembibitan terlebih dahulu, yaitu dengan membeli beberapa indukan. Boleh 1 indukan atau boleh juga 2 indukan. Jadi tergantung dari kekuatan kantong teman-teman ya. Tapi saya sarankan untuk teman-teman seminim-minimnya harus memiliki 2 indukan teman-teman ya. Dengan 2 indukan kita akan membeli juga pejantan atau 1 pejantan teman-teman. Dan kenapa kita harus membeli juga pejantan teman-teman? Karena ketika kita akan kereng, maka tentu saja indukan ayam kita yang sudah kita beli itu wajib dikawini oleh pejantan, supaya telur-telur yang dihasilkan nanti merupakan telur-telur yang fertil ya. Jadi kalau tidak ada pejantannya, kemungkinan masih tetap bisa bertelur, tetapi telur yang diciptakan itu bukan telur yang fertil, melainkan telur infertil teman-teman. Sehingga resikonya adalah bahwa telur-telur yang sudah berhasil diproduksi itu tidak akan pernah bisa menetas, sehingga kita tidak bisa menghasilkan DOC teman-teman. Dan hal ini tentu saja akan membuat kita rugi. Kenapa kita rugi? Karena kita setiap hari wajib ngasih makan indukan-indukan ayam kita. Tetapi begitu bertelur, telur-telur yang sudah berhasil diproduksi tidak berhasil menetas. Ini yang membuat kita menjadi rugi teman-teman ya, karena tidak menghasilkan DOC. Kemudian yang kedua, setelah indukan kita berhasil menghasilkan DOC seperti ini, maka untuk langkah selanjutnya yang harus kita kuasai adalah bagaimana cara membesarkan DOC ini tanpa indukan. Karena di usia 3 hari kita akan pisahkan dengan indukannya. Apa kemudian tujuan kita untuk memisahkan DOC ini dari indukannya? Tentu saja agar indukan ayam kita cepat memproduksi telur kembali setelah kita gabungkan kembali dengan sang pejantan teman-teman. Apa yang akan terjadi ketika kita tidak langsung memisahkan DOC ini dari indukannya? Yang akan terjadi teman-teman dan sobat semua, indukan ayam kita akan lambat sekali memproduksi telur ya. Terbukti saya sudah mempraktekannya seperti yang teman-teman lihat di depan layar kaca kita. Ini anak ayam usianya sudah hampir 2 bulan teman-teman, tetapi indukannya belum juga memproduksi telur kembali. Sehingga
Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab kenapa indukan ayam kita lama sekali memproduksi telur, teman-teman. Ya, berbeda halnya dengan ketika kita langsung memisahkan DOC dari indukannya di usia 3 hari begitu menetas. Maka bisa dipastikan indukan ayam kita akan cepat memproduksi telur kembali. Yang penting kita akan gabungkan dengan pejantannya ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, setelah kita berhasil untuk memisahkan DOC ini dari indukannya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah merawat dan membuat DOC ini tetap dalam keadaan sehat setidaknya sampai usia panen, teman-teman. Mengenai bagaimana caranya, silakan dicek di channel ini bagaimana cara merawat DOC dengan baik dan benar. Tentu saja agar DOC ini bisa kita panen dengan keberhasilan 90%, teman-teman. Artinya dari 100 DOC yang kita rawat bisa 90 ekor hidup, itu sudah sangat luar biasa, teman-teman. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah hal yang paling prioritas, yaitu di pakan, teman-teman. Karena percuma saja kita menguasai bagaimana cara membuat ayam cepat besar, kemudian ayam sehat, ya. Nah, tetapi manajemen pakannya tidak kita kuasai. Maka di situ kita pasti akan kebobolan juga, teman-teman ya. Maka dari itu untuk masalah pakan bisa saya simpulkan bahwa untung ruginya dalam beternak ayam kampung itu 70% adalah dari faktor pakan. Karena semakin kita menguasai bagaimana cara menghemat biaya pakan, maka tentu saja di situ akan ada peluang besar untuk kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, teman-teman. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika kita tidak menguasai bagaimana cara-cara untuk menekan biaya pakan dengan baik, maka yang akan terjadi kita akan kebobolan di pakan. Dan itu sudah banyak sekali yang mengalaminya, teman-teman. Dan akan membuat kita semua pasti akan tumbang, sehingga kita pasti akan gagal. Sehingga dengan demikian, teman-teman, penting dan wajib hukumnya bagi kita semua sebagai peternak ayam kampung itu wajib memahami berbagai macam jenis pakan alternatif yang sekiranya bagus dan tentu saja aman digunakan sebagai sumber pakan dari ternak ayam kita. Kemudian mengenai jenis pakan alternatif apa saja yang sekiranya bagus dan aman digunakan sebagai sumber pakan ternak ayam kampung kita, sudah saya review berkali-kali. Jadi teman-teman tinggal klik saja channel ini, nanti akan muncul ya jenis pakan alternatif yang aman dan bagus untuk digunakan sebagai sumber pakan dari ternak ayam kampung kita. Tidak hanya yang bisa kita dapatkan dari toko pakan ternak, tetapi justru lebih banyak yang bisa kita dapatkan dari alam sekeliling kita, teman-teman. Seperti contohnya yang ada di depan layar kaca teman-teman yang sudah terlihat ya. Ini aktivitas saya yang sedang memanfaatkan kates yang sudah mau masak sebagai campuran pakan untuk pakan ayam-ayam saya. Dan ini merupakan sumber pakan yang sangat mudah sekali untuk didapat, tetapi bisa membuat ayam-ayam kita selalu sehat, teman-teman. Untuk selanjutnya, langkah yang terakhir adalah pemasaran. Seperti yang teman-teman ketahui bersama bahwa pemasaran merupakan finish dari sebuah proses. Dari sebuah proses panjang ya untuk kita beternak. Kita membesarkan DOC dari usia 1 hari sampai setidaknya usia panen adalah usia 5 atau 6 bulan. Dan ini juga bukan waktu yang singkat, tetapi waktu yang sangat lama untuk menunggu 1 hari sampai kepada usia 5 bulan. Itu juga kita memerlukan beberapa hal dan beberapa langkah-langkah untuk membuat mereka senantiasa sehat. Nah, tetapi semua itu percuma ya ketika kita sudah berhasil membuat ayam-ayam kita sehat sampai dari 0 sampai kepada usia panen, tetapi pada faktanya begitu siap panen kita tidak bisa memasarkannya. Maka semua itu hanya akan sia-sia, teman-teman. Jadi kita bisa beternak ya harus bisa menjual hasil ternak kita, teman-teman. Jangan sampai kita mahir dalam beternak tetapi untuk menjualnya kita kebingungan ya. Nah, mengenai bagaimana cara memasarkan hasil ternak kita sudah saya review di video kita sebelumnya. Silahkan cek sendiri di channel ini sudah ada ya, teman-teman. Agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lengkap, karena tidak mungkin saya jelaskan di sini. Karena saya yakin durasinya akan semakin panjang, dan dengan semakin panjangnya durasi, maka teman-teman tidak akan konsentrasi untuk menyimak tema yang kita bahas, karena ini sudah keluar dari tema, teman-teman. Baiklah teman-teman dan sobat semua, kesimpulan daripada video ini, untuk bisa cepat berkembang dalam beternak ayam kampung, sebaiknya jika teman-teman hanya memiliki modal yang sedikit,
Sebaiknya teman-teman menggunakan sistem pembibitan, yaitu mengharapkan DOC untuk kita kembangkan. Setelah itu silahkan teman-teman pelajari tentang bagaimana cara membuat DOC ini yang sudah berhasil diciptakan oleh indukan kita supaya tetap dalam keadaan hidup sampai usia panen. Dan setelah itu kita akan belajar untuk bagaimana cara menekan biaya pakan dalam peternak ayam kampung. Tentu saja dengan cara melibatkan sumber pakan dari alternatif teman-teman. Dan kemudian untuk selanjutnya atau finish dari sebuah proses kita adalah pemasaran. Kita tidak boleh mengesampingkan atau menyepelekan yang namanya pemasaran teman-teman. Karena tidak sedikit dari teman-teman kita yang kesulitan dan kebingungan bahkan untuk menjual hasil ternaknya harus dijual kemana. Baik teman-teman dan sahabat semua, saya rasa sampai di sini perjumpaan kita kali ini dan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat ya teman-teman. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena durasi video kali ini lebih panjang daripada video-video sebelumnya. Tetapi percayalah teman-teman dan sahabat semua bahwa apa yang saya sampaikan tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi sekedar sharing dan berbagi pengalaman. Akhirnya saya dari Sultan TV Mondiri mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video dari Sultan TV berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi dan salam sukses untuk kita semua.